Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Jumpa lagi di NLP Essential Talk. Kali ini udah pertemuan yang keberapa ya? Keempat kayaknya ya. Dan alhamdulillah ini masih terus bergulir dan di NLP Essential Talk ini insya Allah kita juga akan sering mendatangkan orang-orang yang memang top pokoknya ya, yang siap untuk membagikan knowledge-nya, experience-nya kepada kita semua, sehingga kita bisa sama-sama belajar, kita bisa sama-sama memodel apa yang sudah berhasil dilakukan oleh narasumber yang sudah kita hadirkan di NLP Essential Talk. Narasumber adalah sebuah pilihan kata yang kayak gimana ya? Kayak formal banget gitu ya rasanya. Tapi it's okay. Malam ini kita kedatangan Reza Elvego, siapa dia dan apa yang akan di-sharingkan untuk kita semua terkait dengan temanya Designing Magical Reality. Dan sebelum kita masuk ke Reza dan juga apa yang di-sharingkan untuk kita semua, maka kita kenalan dulu dengan LP Essential ya teman-teman, karena beberapa kali event, baru beberapa kali juga disampaikan tentang profil dari NLP Essentials. Harapannya buat teman-teman yang mungkin baru bergabung di event-eventnya NLP Essentials, bisa lebih mengenal, bisa lebih dekat, bisa lebih tahu tentang pergerakan di dalam NLP Essentials Community. Jadi NLP Essentials Community ini dikenal sebagai self-growth community, tentunya berbasis dari NLP. Kalau dari sejarahnya, awalnya di-create sama Pak Toto PDY ya, tahun 2015, dan memang fokusnya pada saat itu adalah di kelas sertifikasi NLP. Nah, semakin jalan ke sini, kemudian Pak Toto memberikan amanah kepada saya untuk membesarkan lagi, untuk memberikan sentuhan yang berbeda, makanya jadilah NLP Essentials Community ini. Jadi awalnya seperti itu, sejarah ringkasnya seperti itu. Seperti yang teman-teman ikuti saat ini adalah merupakan bagian atau program dari NLP Essentials. Karena belajar NLP itu nggak cukup di kelas pelatihan. Belajar NLP yang sebenarnya adalah di saat kita mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari di kelas dan juga terjadi pertukaran map antar praktisi NLP. Itu yang bikin kita terus bertumbuh. Dan NLP Essentials Community memberikan wadah biar teman-teman bisa belajar yang berkelanjutan, biar bisa terus bertumbuh sesuai dengan pergerakan komunitas ini sebagai self-growth community. Dan visi dari NLP Essential sendiri adalah menjadi komunitas belajar NLP yang berkelanjutan, serta menyebarkan NLP sebagai pengetahuan untuk memunculkan dan memaksimalkan potensi terbaik manusia yang ada di Indonesia. Apakah hanya di Indonesia? Untuk saat ini kita fokus di Indonesia, bisa jadi kita akan fokus juga di luar angkasa ya, jika memungkinkan. Yang berikutnya adalah misi. Misi dari NLP Essentials, yaitu yang pertama menyediakan berbagai model pembelajaran NLP. Seperti yang kita ikuti hari ini adalah model belajar yang disediakan, yang di-provide oleh NLP Essential untuk mendukung setiap insan menjadi versi terbaik dirinya dan berkontribusi positif untuk Indonesia. Jadi kalau kita udah ngerasain pertumbuhan diri saat belajar NLP, saat mempraktekkan NLP, ya waktunya kita memberikan kontribusi yang positif biar Indonesia menjadi terus berdaya. Semakin banyak orang yang terberdayakan dengan Neuro-Linguistic Programming. Yang berikutnya adalah menjunjung tinggi dan menghargai perbedaan berpikir dalam norma-norma yang berlaku. Always remember, the map is not the territory. Nah, yang berikutnya, menerapkan NLP sebagai kerangka berpikir dan jalan hidup setiap insan yang bertumbuh. Itu misinya. Adapun program dalam NLP Essentials yang sudah berjalan berkali-kali, yaitu bedah buku NLP, kita bedah buku NLP klasik dan juga yang modern sampai yang modern. Harapannya nanti nggak cuma sekedar online ya, karena selama ini online, nanti insya Allah ketika kita sudah terbentuk kuat untuk
struktur organisasi dan pembagian chapter-chapternya, maka event-event juga bisa diselenggarakan secara luring atau tatap muka, entah itu dalam konsep di kafe, entah itu di meeting room hotel, apapun yang berhubungan dengan bedah buku, insya Allah kita selenggarakan. Ya. Terus yang berikutnya adalah NLP Essential Talks, yaitu yang kita lakukan saat ini. Ini khusus untuk mengkaji aplikasi NLP, teman-teman. Jadi bagaimana penerapan NLP dalam kehidupan, dalam keseharian. Nah, ini kita kulik di sini. Makanya dengan menghadirkan narasumber yang berbeda-beda, background-nya pun juga macam-macam, harapannya kita bisa memperkaya map kita, ya. Pemahaman kita bisa lebih luas, bisa lebih dalam, kita juga bisa punya ide, ternyata NLP itu bisa diterapkan di area ini loh dalam kehidupan. Nah, itu bisa jadi insight buat kita juga. Yang berikutnya adalah NLP Essential Class. Ini melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Toto PDY. Nanti insya Allah akan ada kelas practitioner dan master practitioner. Intinya yang membedakan kelas NLP Essential ini dengan yang sejenis yang sudah ada adalah di materinya. Materinya pasti berbeda, teman-teman, baik di kelas practitioner ataupun di master practitioner. Terlebih lagi di kelas master practitioner ini kemarin sempat saya ngobrol dengan Pak Toto cukup banyak untuk mendesain kelas master practitioner dalam NLP Essential ini. Ini sebuah pendekatan belajar yang jujur ya, belum ada dan mungkin akan sulit ditemukan di komunitas NLP atau organisasi NLP yang lainnya yang ada di Indonesia. Pendekatan belajar ini yang benar-benar unik, benar-benar spesial, dan saya bisa memastikan metode belajar ini itu membuat kita jauh lebih bertumbuh, satu. Yang kedua, menjadi praktisi NLP yang lebih beradab. Itu dua poin penting yang sempat saya kulik sama Pak Toto ketika meng-create materi master practitioner-nya. Terus yang keempat adalah NLP for Coaching Class. Jadi ini adalah aplikasi NLP di bidang coaching. Ini boleh. Jadi kalau di NLP Coaching Class ini tidak harus ikut NLP Essential Class-nya, tidak harus. Tapi ketika ikut NLP Essential Class kemudian dilanjutkan ke NLP for Coaching Class itu boleh banget, ya. Setidaknya kalau yang sudah ikut di NLP Essential Class-nya itu udah mulai dapat nafas dari NLP esensialnya. Kalau belum pun nggak apa-apa, ya. Terus yang terakhir adalah practicing NLP. Ini memang grup yang didesain khusus sebagai pembelajaran yang lebih lanjut, yang lebih mendalam tentang apa-apa yang sudah dipelajari di kelas NLP Essential Class dan juga NLP for Coaching Class. Jadi ini sekilas tentang NLP Essentials. Nah, mudah-mudahan teman-teman yang bergabung di NLP Essentials ini terus bisa mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. Dan sudah hadir di tengah-tengah kita saat ini ada Reza Elfuego. Saya kenal Reza udah cukup lama, mungkin udah belasan tahun ya. Persisnya saya lupa di tahun berapa, tapi pertemuan saya dengan Reza itu paling sering, paling banyak itu di Bali. Karena dulu dia stay di Bali, tapi sekarang sudah pindah ke Tangerang ya, daerah Tangerang. Terakhir yang saya tahu di Tangerang, karena kemarin waktu di Jakarta pun ketemunya di daerah Tangerang. Saya mengenal seorang Reza Elfuego ini sebagai seorang magician yang luar biasa. Beberapa kali saya melihat dia menunjukkan kelihayan dia dalam bermain sulap ya. Kalau sulap yang dibawain sama Reza itu yang saya rasain itu beda banget. Dia itu kuat di storytelling-nya, dia kuat di dalam packaging mengemas sebuah pertunjukan. Dan jujur saya pernah menangis ketika melihat Reza itu perform di IHS tahun berapa ya? 2012 atau 2013 itu. Itu karena storytelling yang dibawainnya. Saya memang mengizinkan diri saya untuk nge-trance, untuk nge-flow di show-nya dia. Dan memang luar biasa banget. Dan inilah yang membuat saya yakin kenapa mendapatkan penghargaan internasional dari Merlin Awards itu memang sangat layak untuk didapatkan oleh seorang Reza Elfuego. Dan boleh kita kasih tepuk tangan teman-teman untuk tamu kita,
di malam ini ada Reza El Fuego. Selamat malam, Reza. Boleh muncul? Selamat malam, Majid. Gelap banget Mantap. ya ternyata ya. Oke, jelas kok. Jelas, jelas, Gak jelas. apa-apa ya, jelas Mantap, ya. mantap. Oke. Apa Selamat kabar, malam Reza? semuanya. Apa kabar? Baik, baik Idrus. Baik, apa kabar semuanya? Salam kenal, saya Reza Fuego, Mas Fuad. Halo, Teh Awing. Tadi ada OB tapi kabur ya OB ya? Wah, kurang ajar deh tuh. Baru manggil aku tapi langsung kabur deh. Tari juga, Tari, halo. Semua ini kayak mau speak tapi di backup sama teman-teman lama gitu ya. Jadi minta bolo gitu ya. Oke, Oke, Reza, apa apa nih yang kabar semua? bisa di-sharingkan buat teman-teman di NLP Essential Oke, nih? jadi 20 orang ya. Sorry, saya ngikutin terus di di chat di grup WhatsApp NLP Esensial. Tapi saya masih malu-malu untuk balas-balas karena masih lihat-lihat teman-teman kita seperti apa. Ada 209 orang kalau nggak salah ya. Luar biasa, tepuk tangan. Komunitas ini luar biasa. Kenapa? Karena saya penasaran gitu. Kenapa kok akhirnya sekarang orang nggak mau lagi belajar hal-hal yang harusnya esensial gitu. Hmm. Seperti NLP misalkan. Hmm. Sebuah programming menggunakan lingkuiditas yang dimana gratis sebenarnya. Kita punya modalitinya untuk melakukan itu semua gitu. Dan apa yang akan terjadi dalam hidup Anda itu sangat-sangat luar biasa seperti apa yang saya alami dan beberapa orang lain yang tentunya termasuk inner circle saya atau beberapa peserta dari kelas-kelas saya sebelumnya. Hmm. Hal-hal yang sangat luar biasa yang saya katakan sebagai sebuah sesuatu yang magical. Wes. Magical. Kenapa? Karena saya ngerasa ini juga karena ditonton di posting di YouTube juga ya. Jadi saya ngomong seolah-olah bukan ke cuman ke 20 orang tapi ke semua orang yang melihat ini kemudian diposting kembali di YouTube gitu. Hmm. Kenapa? Karena salah satu esensi dari kita menjadi seorang manusia itu adalah kita bisa menciptakan keajaiban-keajaiban dalam diri kita. Kalau tidak, kita akan merasa hidup gitu-gitu aja. Benar atau benar ya, kira-kira. Karena realitas itu bias. Kalau kita berkecimpung hanya di logika saja, atau saya katakan sebagai realitas objektif, maka kita tidak akan pernah bisa berkembang. Kenapa saya menjadi seorang magician? Ada banyak ceritanya sebenarnya, tapi salah satunya itu yang menarik adalah magician itu dari dulu tugas kita adalah untuk menghadirkan imajinasi untuk agar kita menjadi lebih daripada kita yang sekarang. Hmm. Contoh misalkan, manusia bisa ke bulan pada tahun, saya lupa tahun berapa ya, manusia akhirnya ke bulan, walaupun banyak kontroversi bilang bahwa itu fake apa segala macam ya. Cuman manusia akhirnya bisa ke bulan karena ada seorang magician namanya George Méliès. Dia adalah sang penemu movie atau film. Movie artinya adalah gambar yang bergerak, jadi movie gitu ya, movie. Dia buat satu film yang berjudul Trip to the Moon. Jadi dia buat satu dia buat satu film, dia dia buat cerita di sana dan manusia akhirnya bisa pergi ke bulan. Jadi ada roket nancep, bagi Anda sekarang yang depan komputer bisa langsung Google Trip to the Moon, di situ ada gambar bulan, matanya picak satu gitu ya kena roket gitu, kena roket satu ke roket manusia gitu. Dan akhirnya beberapa tahun kemudian, sekitar kalau nggak salah 60 tahun, kalau saya nggak salah ingat 60 tahun kemudian, manusia akhirnya benar-benar berpikir bahwa kita bisa pergi ke bulan. Kira-kira itu. Dan ketika saya akhirnya membuat komunitas pertama saya, kenalan, nama saya Reza Alfuego, saya adalah seorang magician sebenarnya, saya nggak pengen dibilang coach, tapi ternyata yang saya tahu, Merlin pun itu adalah seorang personal coach. Merlin adalah seorang personal coach dari sang Raja Arthur. Dan Merlin menggunakan keajaiban-keajaiban untuk membuat hidup Arthur dan sekitarnya menjadi luar biasa. Dan tahun 2004 saya membuat satu komunitas terbesar namanya Magician World Society sebelum bertemu dengan Pak Ian, Ivan Winarno, dengan teman-teman yang dahsyat, Idrus, Mas Fuad, Tari, OB, dan sebagainya. Saya membuat sebuah komunitas Magician World Society di Bali. Dan yang saya lakukan malah bukan mengajari anggota saya untuk bermain sulap yang seolah cuma seorang performer. Tapi apa yang saya katakan, waktu itu saya masih umur 2004 itu masih SMP ya. Komunitas saya itu anak-anak SMA sama SMP yang gabung. Jadi ya masih deket-deket gitu ya. Ada sekitar 15-20 orang waktu itu. Ketika kita briefing, yang saya katakan adalah,
kalian ini magician. Kalian ini dikatakan bisa melakukan sebuah hal yang luar biasa. Ngomong-ngomong, by the way, bagi Anda yang mau nanti interaktif dengan saya, siapkan 2 karet. Jadi mungkin di rumah pasti ada karet ya. Jadi siapkan 2 karet, nanti kita akan bermain bersama, dan bagi siapa yang ikut interaksi dengan saya, akan ada door prize nanti, ada 5 orang pemenang yang kita aturkan. Jadi saya mengatakan pada teman-teman magician saya pada saat itu, anggota saya, bahwa kita adalah seorang magician, harusnya kita menjadi luar biasa. Nggak cuma sekedar memunculkan hal-hal yang katanya luar biasa di panggung, tapi di dalam kehidupan nyata tidak bisa dipraktekkan. Dan pada saat itu juga saya sedang buka magic shop di salah satu salah satu mall di Kota Denpasar di Bali. Dan yang datang itu, Bapak Ibu, adalah para dukun. Jadi yang datang para dukun, banyakkan para dukun beli gimmick saya, beli alat-alat sulap saya segala macam, dan akhirnya suatu hari saya bertanya ke mereka, Pak, buat apa sebenarnya beli alat-alat perdukunan ini? Buat apa gitu? Kenapa beli, ada yang pakai cahaya lah muncul gitu, ada yang ngilangin lah, ada yang pakai semacam kayak jenglot-jenglotan berdiri lah, itu semua alat sulap gitu, saya jual gitu. Kenapa kok Anda beli? Kan Anda seorang dukun gitu. Waktu itu saya masih SMP kan, saya masih bertanya-tanya dalam pikiran saya. Dan yang mereka katakan adalah, Mas, sebenarnya keajaiban yang sebenarnya itu ada. Cuman kita mempermudah dengan alat-alat yang dijual oleh para magician. Sehingga akan mempercepat proses kita untuk melakukan keajaiban dan sebagainya. Saya tetap di otak kecil saya, seorang SMP, anak SMP mengatakan nggak mungkin nih. Apa ini? Keajaiban macam apa yang pakai menggunakan teori-teori yang kita tahu adalah sebuah ilusi semata. Nah, kemudian pada akhirnya saya membesarkan komunitas Magician World Society tersebut, dan sambil berjalannya waktu, tahun 2005 saya bertemu dengan Pak Yan Nurindra. Beliau almarhum mengajarkan banyak hal ke saya, dan ketika di kelas, pertanyaan pertama saya ke beliau adalah, ada yang mau bertanya? Kemudian saya bertanya, pertanyaan saya receh banget. Saya bilang, Pak, tahu David Blaine nggak? Gitu. Ada yang tahu David Blaine? Mungkin di sini bisa angkat tangan mungkin, atau dikasih tombolnya angkat tangan. David Blaine, ada yang tahu nggak David Blaine? Tahu, 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 tahu. Tahu ya, David Tahu. Blaine. David Blaine itu kan luar biasa main pakai kartu segala macam. Saya tanya sama Pak Yan Nurindra yang seorang grandmaster hipnosis, Pak, David Blaine itu pakai hipnosis ya berarti? Terus Pak Yan cuma jawab gini dong. Oh, enggak. Kalau itu sulap ya, kalau itu sulap gitu. Terus kemudian saya kayak, saya pengen belajar hipnosis ini untuk kayak satu kekuatan yang saya alirkan, kemudian saya akan sakti dan sebagainya. Tapi ternyata memang bisa dipelajari, dan Pak Yan adalah salah satu pelopor ilmu terapan untuk segala macam hal yang ajaib. Dan kita adalah semuanya adalah alumni dari seorang Pak Yan Nurindra, termasuk saya yang sampai hari ini saya memegang teguh omongan Pak Yan bahwa semua itu nggak perlu tradisional lagi, nggak perlu lagi res katanya, kayak gitu-gitu lagi itu. Kita sekarang bisa semuanya secara luar biasa. Maka dari itu tema yang saya bawakan di setiap pelatihan saya itu namanya adalah Modern Wizard. Jadi sebuah wizard itu adalah dari kata wise art, penyihir artinya, tapi ini adalah modern wizard. Bukan soal ramal-ramalan, saya juga membenci ramalan-ramalan, saya nggak pernah buka zodiak dan sebagainya. Bukan soal mediumisasi, karena saya tahun 2014 saya menghajar dukun-dukun yang mengatakan bahwa mereka punya kekuatan dan sebagainya. Bahkan kemarin saya buat podcast dengan Pesulap Merah selama 1 jam, kita membahas betul in-depth di sana tentang dunia perdukunan yang kita hajar di sana. Namun adalah sebuah keajaiban yang bisa kita ciptakan untuk agar kita mendapatkan apa yang kita inginkan di dunia ini. Karena gini loh, ketika saya masuk ke kelas NLP pertama kali di kelasnya Mas Toto, saya bingung kan, ini mau ngapain gitu. Dan saya juga nggak tahu nih, Anda sekarang ada 21 orang di sini, atau mungkin dari YouTube yang nonton, atau mungkin 200 sekian orang yang tergabung di grup, itu mau gabung, mau belajar NLP buat apa? Saya juga pertama kali ngerasa buat apa ya? Gitu. Tapi ada satu hal yang pada saat dibagikan oleh Pak Toto, yaitu adalah soal bagaimana indera kita itu menyerap informasi dan kita proses sesuai dengan pikiran kita sendiri atas hasil dari memori-memori yang pernah kita miliki sebelumnya. Dan kemudian akan kita keluarkan kembali sebagai outcome, reaksi untuk agar menjadi sebuah tindakan kegiatan atau saya katakan sebagai realitas. Nah, yang saya
pertama kali bayangkan ketika dijelaskan tentang human model of the world tersebut, yang saya bayangkan adalah bahwa ternyata semua ini, entah mic depan saya, entah lampu di belakang saya, entah screen yang ada di sini, entah Anda semua, itu semua sebenarnya nggak ada warnanya, nggak ada bentuknya, abstrak, ilusi semuanya, dan benar-benar tidak berarti sebelum kita berikan arti. Ada yang ngerti di sini? Maksud saya, semua itu bisa kita artikan sendiri melalui map kita masing-masing. Seperti yang kata Idrus di awal tadi, map is not territory. Jadi teritori yang ada di sekitar kita sebenarnya adalah sebuah ilusi. So, kalau di dunia NLP, map itu adalah realitas subjektif. Jadi ada dua realitas. Satu adalah realitas subjektif, dan teritorinya adalah realitas objektif. Jadi sehingga ketika kita menginginkan membuat atau memanifestasikan atau mendapatkan kehidupan yang kita inginkan, entah Anda ingin punya duit banyak, punya mobil keren, minimal misalkan mobil rumah tangganya Pajero, Fortuner gitu ya, mobil bawaan tiap hari supirin sama supir itu apa Alphard, pakai misalkan gitu. Saya lihat sekarang anak-anak muda bahkan yang umur-umur 20-an itu nyetirnya udah wah Ferrari gitu ya karena Bitcoin segala macam. Kita kadang ngelihat gitu di dunia sosial media kayak kok mereka bisa, kok kita nggak, pasti ada rasa-rasa seperti itu ya. Cuman jika kita sudah belajar tentang NLP, kita pasti bisa mengatur, memprogram diri kita untuk agar kita tidak kena dengan realitas objektif yang kita lihat. Dan kita akan mengatur subjektif kita. Nah, pada malam hari ini kita akan mencoba untuk mendesain magical reality sesuai yang kita inginkan, sesuai yang kita bisa, sesuai yang kita mampu, tanpa harus kita merasa satu keberatan karena ada keajaiban di tengah-tengah itu. Sebelum kita masuk ke pelatihan, ke materi utama, jadi bagi yang udah bawa karet, udah, Mas Fuad, udah, oke. Idrus, ada karet? Oke, nggak ada, oke, nggak apa-apa, oke. Oke, Mas Fuad yang dapat ya, oke, nanti ya, door prize-nya ya. Oke, jadi gini, yang pertama adalah saya mau kasih lihat, nah, di sini ada dua karet, oke, seperti ini. Nah, kemudian karet ini jika dibawa ke sebelah sini, dia akan di dalam sini ya, di dalam dia link gitu ya. Oke, wah luar biasa tuh. Pak, siapa yang paling atas tuh namanya? Pak, salam kenal. Saya harus over mouse dulu nih biar lihat Pak namanya. Oke, salam Hardianto kenal. itu. Pak siapa? Hardianto. Pak Hardianto. Ya, luar biasa. Jadi gini, sekarang kita gantungin dulu di ini, ya, di apa? Di jari, oke. Kemudian yang tangan satunya itu kita buka pakai jempol seperti ini. Iya. Nah, kemudian yang satunya, ini yang sebelum kena jempol, itu kita masukin ke sini, dan dia ke link seperti ini. Oke? Dia di dalamnya gini. Jadi Oke, kunci sip? ya. Jadi Luar kunci ya. biasa. Iya, biar terkunci. Locking. Oke, nah mungkin yang off-cam juga lagi ini ya, lagi buat. Atau OB lagi beli karet mungkin ya, lama banget baliknya. Mau nyapa padahal dari tadi udah botak deh lupanya ya. Oke, lanjut. Oke, sudah terlink seperti ini. Nah, kita bisa geser nih. Ke sebelah sini dia nggak bisa, ke sebelah sini dia nggak bisa, dan ke sebelah sini dia juga nggak bisa. Oke? Nah, sekarang pelan-pelan. 1, 2, 3. Tarik nafas. Dan tarik. Oke, oke, oke. Ya, ya, hampir, hampir, hampir. Hampir, Fuad, hampir, hampir. Belum ya? Belum ya? Saya ajarin, tenang. Saya ajarin. Karena, karena hidup itu nggak cuma realita, tapi ada delusinya juga. Dan yang ini adalah ilusi. Jadi ada delusi, ada ilusi, dan ada reality. Nah, ini ilusinya. Jadi sebelum kita masuk ke delusinya, ke keajaibannya, kita belajar ilusinya dulu. Jadi, tadi seperti tadi, kita satu seperti ini, kita masukkan, sama ya, oke. Nah, ilusi yang pertama di sini, step pertamanya. Step pertama ya, kita harus ya lakukan seperti itu. Kita harus buat dia seolah, nah orang sedang mengetahui kalau kita locking seperti ini. Nah yang kedua, ya ini yang paling penting. Jari tengah dan jari telunjuk itu harus
memegang si karet yang di atas. Oke? Sehingga ketika kita tarik ke atas, jari tengah ini akan mengambil digantikan oleh jari tengah. Seperti ini. Oke? Nah, pada saat narik gini udah berganti nih jari tengah. Nah, setelah itu jari telunjuk itu kita akan ambil yang di bagian jempol di sini. Oke? Jadi setelah berpindah, jari telunjuk ambil yang di jempol sehingga dia terbuka. Tapi kita arahkan mendekati seperti ini. Sehingga dia sudah di luar sebetulnya dan kita lihatkan bahwa dia tembus. Nah, kalau kita ulangi sekali lagi, kita ambil, di sini nggak bisa lewat, di sini nggak bisa lewat, kita lihat di sebelah sini juga nggak bisa ya, tapi ketika kita balikan, dia akan terbuka. Woo! Tepuk tangan dong buat kita semua, nggak tahu ya si M. Akilbay, Haki, kemudian TAW mungkin nyoba juga, OB mungkin juga nyoba di balik kamera ya, punya HP lain mungkin ya kan. Tari apa kabar? Idrus, oke, sehat ya, lanjut ya. Mantap. Oke, tapi, coba lihat yang satu ini. Ketika Anda merasa bahwa Anda sudah tahu tentang perihal yang ada di dunia ini dengan keajaibannya, mungkin Anda tidak benar-benar melihat dengan jelas. Karena dengan karet yang sama, Anda bisa melakukan hal tanpa harus memanipulasi apapun seperti ini. 1, 2, sekali lagi. Ulangi dong. Sekali lagi ya. Wih, Teh Awing ya? Suaranya kenceng banget. Sekali lagi ya. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Belum. Harus tarik nafas tadi ya. Oke. 1, 2, 3. Ya. Dan itulah bending reality. Ya, nanti saya ajarkan di sisi akhir. Asik. Dan ya, itu yang saya lakukan tiap hari kepada orang-orang di sekitar saya dan sebagainya untuk menghadirkan keajaiban-keajaiban yang ada di hidup kita. Termasuk misalkan, sekali lagi, ini ada sebuah arrow, panah, yang menunjuk ke, kira-kira kemana? Coba ditunjuk, ke situ atau ke situ? Ke situ ya, sepakat ya? Ke sana semua ya. Oke. Dan ketika kita geser arrow ini, harusnya dia akan berubah arah menunjuk ke satunya. Betul apa betul? Betul ya? Iya. Oke. Tapi ketika kita putar, dia akan tetap menunjuk. Ke sana ya. Jadi stubborn gitu ya dia. Stubborn reality gitu ya. Nah, seperti itu. Nunjuknya ke sana terus gitu. Dia maunya ke kiri terus gitu. Ke kiri gitu ya. Kayak orang Medan ya. Aduh. Itulah realita yang ada di diri kita, yang ada di kehidupan kita. Kita kadang tuh ngelihat segala sesuatu hal yang ada di luar kita itu kita manifestasikan dalam pikiran kita dan kita mengartikan sesuai yang ada di otak kita. Dan saya ingin bercerita satu hal di forum NLP Esensial ini yang tidak pernah saya ceritakan sebelumnya. Yaitu adalah setelah saya belajar hipnosis, NLP, Saktol Energi, bahkan Reborn Class-nya Pak Yan gitu ya, bagi yang tahu Reborn Class-nya Pak Yan. Saya belajar itu dari tahun 2005 hingga sekitar tahun 2010. Saya babat semuanya gitu ya, Saktol Energi, hipnosis, NLP, sampai instructor juga ya, NLP instructor gitu. Tapi malah tahun 2015, saya kehilangan satu rumah yang saya anggap rumah, yaitu adalah hotel di Kuta, di Bali, yang namanya Bali Kuta Resort. Semua orang, teman-teman saya yang dekat tahu Bali Kuta Resort, beberapa sudah pernah ke sana, dan OB, bahkan salah satu OB adalah partner untuk kelas pertama saya yang namanya EVM, El Fuego Victory Manual, dan kita adakan di hotel tersebut. Dan tahun 2015 hotel tersebut harus diambil oleh kurator karena urusan keluarga saya, ayah saya pada saat itu. Dan saya ingat sekali pada saat diambil pada pagi hari, saya ditelepon sama, pada saat itu saya posisi sebagai seorang owner representatif setelah sebelumnya GM. Ditelepon sama resepsionis, saya lagi tidurnya baru jam 3 pagi karena harus briefing, besok katanya ada
penyerangan, yang saya katakan penyerangan, jadi ada gerebekan lah untuk ngambil properti tersebut. Dan si front office itu telepon saya sekitar setengah 6 pagi gitu. Pak, sudah datang polisinya Pak semua. Jadi polisi lengkap dengan perangkat huru hara. Kalau demo di Jakarta itu semuanya datang tuh, water cannon segala macam. Dan udah saya turun, kita prepare bawa walkie talkie, kita mau usir mereka karena kita sudah pegang putusan pengadilan kalau kita seharusnya tidak diusir dari hotel tersebut. Dan ternyata sekitar pukul 8 pagi, akhirnya mereka merangsek masuk, berhasil masuk karena security yang kita hire dari ormas-ormas yang ada di Bali, itu ternyata sudah kasarannya kemasukan angin lah sama mereka gitu. Jadi akhirnya polisi masuk, kurator masuk, pengacara masuk, sehingga akhirnya hotel tersebut diambil. Yang ada di depan pada saat itu adalah saya dan adik saya, 4 tahun beda lebih kecil daripada saya. Pada saat itu saya masih berumur 25 tahun. Adik saya masih berumur 21 tahun. Dan kata-kata yang dia keluarkan saya masih ingat sekali di tangga di depan lobi tersebut. Dia teriak. Dia orangnya nggak suka ngomong, pendiam, tapi dia teriak di sana ke si kurator bahwa, Pak, ini rumah saya. Dan saya merasa bahwa memang bapak saya datang ke Bali dengan tanpa apa-apa. Kita buka art shop kecil di Bali. 3 tahun berikutnya kita punya restoran karena kenal dengan salah seorang bule di sana. Terus kemudian bapak saya beli motor Harley. Kemudian karena teman-teman Harley, lingkungan Harley, dia akhirnya punya kesempatan untuk membuka hotel tersebut gitu ya dengan teman-temannya. Dan ya mungkin saya percaya di NLP ini mungkin ada beberapa yang luar biasa sehingga kita bisa join together satu saat satu sama lain untuk kita buka sesuatu yang luar biasa. Oke, anyway. Dan akhirnya 2015 hotel tersebut hilang. 2016, setahun berikutnya, ada satu hal yang baru saya ketahui tentang rumah tangga saya, tentang istri saya. Saya nggak akan bongkar di sini karena itu sebuah aib. Tapi ada satu hal yang buat saya adalah sebagai seorang suami, seorang pria, itu adalah sebuah hal yang sangat-sangat esensial sekali gitu ya untuk kita miliki sebuah value dari diri kita sebagai seorang pria dan seorang suami. Dan saya masih berusaha bertahan. Semua orang masih tahu, saya sering sekali di Facebook saya posting foto bersama istri, bersama anak-anak dan sebagainya, kita jalan-jalan dan sebagainya. Dan karena saya sudah tidak dapat pemasukan dari hotel, yang saya lakukan apa? Yang saya lakukan adalah saya duitin rumahnya. Saya sekolahin rumahnya, dapat uang sekitar cuma 300 juta, padahal rumahnya sekitar 500 meter persegi di Canggu. Waktu itu Canggu belum terlalu terkenal, tapi sudah mulai rame ya, di Kerobokan di Canggu. Duitnya cuma 300 juta, dan akhirnya bunga berbunga. Inilah dikatakan sebagai riba mungkin ya. Jadi pada saat itu saya terjerat riba gitu, kira-kira kasarannya seperti itu. Bunga berbunga dan sebagainya, akhirnya saya harus top up terus, sehingga akhirnya saya memiliki utang sebesar 3 miliar yang tidak bisa saya bayar. Di tengah-tengah itu semua, kita tidak pernah kontak lagi sama keluarga sejak 2015 tadi. Saya di tengah-tengah itu semua, saya tahu tentang kenyataan pahit rumah tangga saya, dan di tengah itu semua saya tidak paham kira-kira apa yang harus saya lakukan untuk agar keluar dari semua ini. Dari yang punya hotel, dari yang punya restoran, akhirnya saya tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki pemasukan, sehingga suatu pagi, saya jalan dengan anak saya yang cowok, mau beliin dia coklat di Indomart. Terus karena gangnya kecil, di rumah saya gangnya kecil, kan di Bali itu kecil-kecil ya, ada truk sampah lewat sebelah saya. Lewat, terus saya harus mepet gitu sama anak saya berdua gitu ya, ngeliatin gitu, truk sampah lewat. Terus saya mikir, jika suatu saat dalam hidup saya harus menjadi supir truk sampah itu, apakah saya mampu sebagai manusia? Saya ngerti NLP, saya ngerti hipnosis, saya ikut reborn kelasnya Pak Ian, saya ngerti subtle energi, wah perang energi segala macam, channeling dan sebagainya. Tapi jika saya akhirnya dites untuk jatuh ke titik minus, terminus, paling minus, seminus-minusnya, apakah saya bisa membangkitkan semua itu dengan apa yang saya pahami, apa yang saya pelajari? Dan kemudian ternyata setelah saya menulis buku tahun 2016, saya bukukan semuanya, saya coba cari kenapa ya, ini apa yang terjadi? Bagaimana saya bisa mendapatkan hal yang luar biasa dari segala macam hal yang terjadi pada saya pada saat itu?
saya menulis sebuah buku namanya The Discovery of Modern Wizard and Wizardry, tidak dijual kembali, hanya di print sebanyak kalau nggak salah 300 kopian. Di dalam buku tersebut saya menjelaskan tentang DIR, D-I-R, delusi, ilusi, dan reality. Jadi rangkuman ini karena saya merasa bahwa kita perlu tahu tanpa harus terus-terusan mengingat apa yang ada pada pelajaran NLP, misalkan meta model, meta program, sebagainya. Saya pun sampai sekarang juga nggak hafal. Cuman masuk di otak saya dan akhirnya saya proyeksikan kembali dan akhirnya saya bertanya tentang realita. Delusi, ilusi, reality yang saya maksud adalah hidup manusia, hidup kita itu ada 3 part. Yang pertama adalah delusi. Delusi itu bukan halusinasi. Kalau halusinasi itu lebih ke arah ini ya, semacam apa ya, di kedokteran gitu ya, halusinasi yang kemudian harus gangguan gangguan mental. begitu ya. Nah, kemudian kalau delusi, saya katakan delusi adalah sesuatu yang tidak nyata, belum ada. Contoh misalkan, saya yakin suatu saat saya pasti akan, Anda misalkan ya, suatu saat Anda pasti akan merasa bahagia. Anda akan memiliki kehidupan yang luar biasa. Atau mungkin sesimpel suatu saat anak saya akan menjadi orang yang luar biasa dan bahagia seperti pada saat saya melihat dia pada saat kecil. Itu delusi semua Bapak Ibu. Tidak terjadi, belum terjadi, karena kita sebagai makhluk 3 dimensi terperangkap pada present time, kata filsuf. Kita tidak ada di masa lalu, tidak pernah ada masa lalu, tidak pernah ada masa yang akan datang, karena semua itu hanyalah ilusi, karena kita selalu terpenjara di present time, di saat ini. Gitu. Anyway, itu adalah delusi. Nah, nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Yang kedua adalah ilusi. Ilusi itu sama seperti yang saya lakukan tadi, sama seperti yang kita lakukan bersama karet tadi. Ketika pertama kali Anda melihat karetnya tembus, tapi ternyata ketika kita pelajari atau ketika Anda datang ke saya, Anda lihat tangan saya, itu bukan seperti apa yang terlihat hasilnya. Jika hasilnya tadi karetnya tembus, tapi ternyata tidak tembus, tapi dioper. Artinya ada caranya. Dan keajaiban itu adalah sesuatu yang tengahnya hilang. Contoh misalkan, hari ini saya ketemu dengan Anda semua di sini, dengan posisi yang seperti ini, 10 tahun lagi saya bertemu Anda, kemudian Anda sudah luar biasa, udah berubah, realitinya seperti yang Anda inginkan, dan orang-orang akan melihat yang tidak tahu, orang-orang yang tidak tahu bagaimana upaya Anda untuk ke sana, akan melihat bahwa Anda ada seorang yang luar biasa ajaib. Bukan begitu? Banyak tuh ya, orang-orang yang akhirnya pergi ke kota atau mungkin cuma diem di rumah aja, terus kaya raya, dianggap di Bekasi kalau nggak salah kemana ya, tempatnya deket tempat Idrus sama Mas Wat ya. Dikatakan apa, kok nggak keluar-keluar tapi punya banyak duit, didatengin sama masyarakat, dianggap ngepet katanya. Jadi babi ngepet gitu, dianggap ngepet. Nah, mereka anggap ajaib gitu. Karena mereka nggak tahu, inilah ilusi. Nah, realita, jadi ada delusi, ilusi, dan reality. Realita adalah segala sesuatu hal yang memang sudah terjadi dan ada. Maksudnya artinya yang bisa kita lihat secara jelas, bisa kita dengar, bisa kita ukur, bisa kita cium, bisa kita sentuh, dan sebagainya. Itu reality. Nah, yang biasanya saya lakukan adalah di kelas-kelas saya akan tanyakan begini untuk lebih memahami delusi-ilusi reality ini. Ketika Anda melihat meja Anda sekarang, saya tanya, kenapa kok Anda bisa yakin itu adalah meja? Oke, pasti banyak yang mikir, ya iyalah, goblok aja, ini kan gue naruh barang di sini semua, yang gue duduki ya kursi lah. Oke, kenapa Anda yakin ini kursi? Ya karena gue dudukin lah. Kenapa Anda yakin ini meja? Ya karena bukan kursi. Kita selalu memberikan arti terhadap apa yang kita lihat, yang kita proyeksikan, yang kita alami, experience, dengan makna-makna dalam hidup kita. Termasuk kegagalan, kebahagiaan, kesedihan, challenge, dan sebagainya. Dan ketika kita sebagai manusia hanya berhenti pada reality saja, logika saja, ya udahlah, pada dasarnya saya emang dari keluarga yang biasa-biasa aja. Ya udahlah, pada dasarnya saya tahun 2015 sudah bangkrut. Tuhan sudah menghukum saya. Nggak ada lagi yang bisa saya lakukan untuk bangkit dari itu. Realitinya seperti itu, gitu. Maka Anda tidak akan pernah bisa menciptakan keajaiban dalam hidup Anda ataupun keajaiban untuk keluarga yang Anda cintai. Anda tidak bisa melanjutkan kepada mereka niat-niat baik, nasihat-nasihat baik untuk Anda berikan agar mereka memiliki mimpi yang luar biasa. Pernah ingat nggak waktu kecil kita suka banget
mikir bahwa kita bisa mau jadi apa? Mau jadi pilot, mau jadi astronot gitu ya. Mau jadi mau jadi presiden gitu. Tapi semakin kita dewasa, kita malah geser ke dunia reality. Kenapa? Karena semua orang sekitar kita, sampai kita selalu diomongin bahwa jangan mimpi terlalu tinggi lah, ntar jatuhnya sakit. Pernah dengar nggak? Jangan mimpi terlalu tinggi lah, ntar jatuhnya sakit, katanya gitu. Dan orang-orang tersebut adalah orang-orang yang ternyata kebanyakan sudah berada pada dunia yang hanya realitas saja. Tidak lagi shifting dari satu tempat ke tempat lainnya. Orang yang ahli adalah orang yang dapat melakukan shifting yang luar biasa dari delusi, ilusi, dan realita ini. Mereka dapat tahu kapan mereka bisa berdelusi, kapan mereka berada pada realita, dan kapan mereka dalam dunia ilusi yang seolah memanifestasikan delusi-delusi yang mereka inginkan. Dan pada malam hari ini, saya ingin membagikan sebuah pattern, ada 4 poin, untuk agar kita bisa menciptakan, memanifestasi realitas kita secara ajaib. Designing magical reality. Yang pertama adalah, ini cara-cara, ya orang suka banget gitu ya, kasih gue caranya aja lah, udah poin-poinnya gue lakuin langkahnya, sesuai apa yang yang lu bilang gitu ya, gue ikutin deh, padahal kita semua sebenarnya customize gitu. Cuman 4 poin ini Anda bisa lakukan segera dan Anda customize dengan keadaan yang Anda miliki sekarang. Yang pertama adalah bisa bersyukur. Gampang banget, ngapain tuh Pak Idrus ngundang Reza Alfuego, kita nggak makan sama keluarga, nggak makan malam sama keluarga, ngabis-ngabisin waktu, cuman diajarin nomor 1 bersyukur. Apaan bersyukur? Bapak Ibu, pernah nggak kita pegang jantung kita, kemudian kita ngomong, kita rasain detaknya, coba sekarang semua pegang jantungnya, kemudian rasakan detak jantungnya, terus kita bilang, thank you ya, makasih loh, kamu nggak stop sedetik pun dari aku lahir di kandungan sampai sekarang. Cuman kamu yang nemenin aku dari awal sampai akhir, sampai sekarang bahkan. Thank you, udah terus ada. Pernah nggak? Saya aja sampai merinding sendiri nih, ngomong kayak gitu. Hal sesimpel bersyukur, tanpa sebab, tanpa alasan, itu kita jarang melakukannya, Bapak Ibu. Saya pun juga harus terus-terusan diingatin, dan ini adalah saat yang paling baik, karena kadang saya diingatkan kembali untuk, pada saat saya ngatur modul kemarin, saya diingatkan kembali untuk, iya ya, saya lupa bersyukur gitu dengan semua yang sudah kita miliki sekarang, ataupun kita tidak miliki, ataupun yang pernah kita alami. Itu yang pertama. Jadi saya harap kita semua pada malam hari ini, setelah sesi ini, kita bisa sama-sama saling bersyukur. Itu yang poin pertama. Kedua, kita bisa mengakses mesin waktu. Kita bisa mengakses mesin waktu. Seperti yang dikatakan filsuf, bahwa waktu itu kita terpenjara di present time. Tapi kata Einstein, kata saintis, waktu itu adalah ilusi. Sebenarnya masa lalu, masa sekarang, dan masa depan itu terjadi secara bersamaan setiap waktu. Jadi, nggak ada sebenarnya yang namanya masa lalu. Itu sih udah masa lalu. Itu sih masa-masa kejayaan gua dulu. Sekarang mah gua beda keadaannya. Segala macam bla 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 bla. Wah, itu mah yang nanti belum terjadi. Bisa jadi gua sial, atau gua tahu nih diri gua ini adalah orang yang nggak mampu untuk bekerja. Kalau dia mah, wah, dengan segala keluar biasaannya dia. Saya ada satu teman baik di Bali, sekarang dia tinggal di Jambi. Kalau debat sama saya itu di kantor selalu ngomongnya gini, Za, gue kan bukan lu, Za. Gue nggak bisa jadi kayak lu, Za. Bukan mental block ya. Ini lebih ke arah bahwa ada rasa pelabelan diri kita sendiri karena beberapa hal yang sudah terjadi di masa lalu. Dan ketika kita bisa mengakses mesin waktu tersebut, kita bisa melihat semuanya secara holistik. Jadi ternyata apa yang terjadi sebelumnya, ya bisa terjadi sebelumnya. Momen-momen di mana kita bersyukur pada saat kita kecil mungkin, kita merasa bangga, kita pertama kali dapat piala mungkin, kita pertama kali dibolehin keluar malam mungkin sama orang tua kita, atau apapun, masa-masa yang ada hal yang keberhasilan kecil maupun besar yang pernah kita alamin. Kalau kita bisa mengakses itu setiap hari, dan kita balikkan ke kehidupan kita yang sekarang, kita bisa tahu bahwa kita sebenarnya adalah orang-orang yang sangat-sangat berdaya sebagai seorang manusia untuk menghadirkan keajaiban-keajaiban.
Dan bahkan bukan cuma masa lalu, nanti kita akan main satu permainan lagi, satu tes lagi menggunakan pocket watch di akhir. Jadi ini adalah pocket watch yang dulu saya beli dari IBH, masih ada itu di akhir dari sesi ini. Dan ketika kita bisa mengakses masa lalu, dan kita juga harus bisa mengakses masa depan di mana kita tahu visi kita akan kemana. Kebanyakan manusia akan diam di present time karena kita adalah makhluk yang memang terpenjara di 3 dimensi di present time ini. Tidak banyak orang yang tahu kita maunya kemana, arahnya kemana. Kita ngikut aja, udah ngikut arus, ikut alur lah segala macam. Tapi kita harus bisa menghadirkan visi-visi ke depan, dan kita bisa merasakan ketika kita benar-benar sudah ada pada keadaan tersebut. Wah, ini mambo jambo ya, ini kayak semacam apa namanya, sesi-sesi klinik ya segala macam. Bukan. Menurut sains, ilmu parallel universe, silakan di Google, silakan dicari bukunya, silakan dipelajari. Teori multiverse, parallel universe mengatakan bahwa realita kita ada secara bersamaan dan sudah tersebar sedemikian rupa secara apik. Masa depan kita pun bisa mempengaruhi masa sekarang kita. Contoh misalkan, jika mungkin saya tidak mengalami hal-hal gini, contoh ya, hari ini harusnya saya berbicara di depan Anda semua. Sudah takdir saya berbicara hari ini di depan Anda semua. Dan oleh karena itu, saya harus mengalami berbagai macam hal dari 2015 kemarin untuk agar saya bisa berbicara di forum kali ini. Atau yang paling parahnya, saya suka bilang, ayah saya dengan ibu saya divorce, dan ayah saya pada akhirnya hilang kerjaan 2015 tersebut, dan akhirnya kami saling pinjam duit gitu ya. Ada 2 juta nggak? Akhirnya kirim. Terus saya akhirnya balikin yang 2 juta kemarin, saya butuh gitu segala macam. Dan karena hal tersebut, ayah saya akhirnya kenal dengan orang-orang di Jakarta yang membutuhkan apa yang saya bisa, yaitu adalah digital marketing dan sebagainya. Dan akhirnya kami membuka usaha, ada Move On Studio juga di Jakarta. Dan akhirnya saya besarkan, kembangkan dengan segala hal yang saya ketahui. Dan akhirnya menjadikan saya hari ini bersama keluarga saya kembali tumbuh. Dan ayah saya bisa retire. Akhirnya kalau ngomongin cuman, ya kapan dong ke biliar lagi, kapan dong ini lagi, udah dia nggak usah kerja gitu. Ada hal-hal yang kemungkinan akan terjadi di masa depan, kenapa kita hari ini harus mengalami hal-hal yang kita alami. Kadang-kadang kita bertanya-tanya gitu ya. Itu poin kedua, kita harus bisa mengakses mesin waktu. Yang ketiga, kita bisa memaafkan diri sendiri dan orang lain, serta memberkati orang lain. Nah, ini ya forgiveness terapi, ini adalah bagaimana kita mengkoneksikan diri kita ketika kita sudah mengetahui bahwa kita sudah bersih, kita bersyukur, kita memiliki energi yang luar biasa. Pernah nggak kita kirimkan energi tersebut, kita koneksikan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, termasuk musuh-musuh kita, termasuk orang-orang yang mencederai kita, termasuk orang-orang yang buat gondok di hati kita. Kalau saya banyak ya, kebetulan. Karena masalah itu begitu besar kemarin dan akhirnya banyak banget gitu yang gondok. Dan apakah kita masih bisa saling mengasihi mereka, mengirimkan energi positif instead energi negatif yang kita kirimkan. Nah, itu di poin ketiga. Jika Anda bisa melalui poin pertama, kedua, dan ketiga, bisa memaafkan diri sendiri dan orang lain, serta mengirimkan vibrasi positif dengan seperti memberkati orang lain gitu ya, kalau pakai bahasa saya, atau mendoakan orang lain, bahkan musuh kita, itu adalah step nomor 3, untuk menciptakan realita yang luar biasa. Yang terakhir, yang keempat adalah bisa membuat visi, karena mengakses mesin waktu yang tadi. Karena ternyata banyak dari kita yang nggak ngerti, ke depan itu harusnya seperti apa, mau jadi apa. Sehingga akhirnya kita terombang-ambing dan nggak tahu maunya kemana gitu ya. Kalau di NLP saya lupa tadi, saya barusan cari gitu, desired outcome, atau kita nggak pernah mau coba mencoba teknik WFO, well formed outcome. Padahal di NLP juga diajarkan. Karena di situ kita bisa memprogram dan kita bisa mengetahui bahwa kita mendapatkan sesuai dengan ekspektasi kita. Nah, kira-kira dari keempat tersebut, sebenarnya saya masukkan ke dalam sebuah program namanya, ini nggak jualan ya, ini saya mau ngasih gratis nanti, 5, namanya Awesome Bracelet. Jadi gelang yang saya pakai ini. Dan ini bukan gelangnya, karena gelangnya ini adalah anchor-nya aja. Jadi ini gelang cuman harganya murah banget, sepupu saya di Bali yang jualan, agamanya
Islam pula gitu kan. Ada yang bilang ini apa namanya mata dajjal segala macam. Padahal ini hand of Fatimah dan saya juga nggak ngerti, nggak ada urusannya sama sekali. Batu-batuannya juga nggak jelas sama sekali semua. Tapi dalam sebuah produk ini di dalamnya kita akan menyelami keempat hal tersebut. Gimana sih caranya untuk bisa bersyukur tadi dengan tepat seperti apa? Yang kedua, gimana caranya bisa mengakses mesin waktunya dengan tepat seperti apa? Yang ketiga, gimana caranya bisa mengirimkan vibrasi yang luar biasa kepada orang lain walaupun kita merasa mereka mencederai kita. Dan yang keempat, bagaimana cara membuat visi. Karena ternyata ketika ada yang bergabung bersama Awesome Bracelet, pertanyaannya simple banget. Pak, gimana caranya untuk mengisi yang namanya kartu Motivasi Guild namanya. Ada istilah kartu Motivasi Guild. Di sana dikatakan dengan potensi yang saya miliki, realitas saya akan menjadi titik-titik. Itu banyak yang nggak bisa ngisi. Mungkin Anda sekarang bisa kalau lagi di meja, lagi santai, di rumah, ambil sebuah kertas, terus tulis. Dengan potensi titik-titik, superpower Anda apa? Misalkan Anda orangnya talkative, Anda orangnya tekun, Anda orangnya playful, Anda orangnya sosial, atau apapun, superpower yang Anda rasa Anda miliki selama ini. Dengan potensi titik-titik superpower tadi, realitas saya akan menjadi titik-titik. Dalam waktu, durasinya kapan? Sekian. Coba Anda tuliskan. Dan saya yakin 70% dari Anda, 70% pasti mengatakan, apalagi mungkin kalau yang di YouTube udah diposting lagi nih ya sambil nonton, kayak susah. Pasti mau jadi apa? Tulisannya pasti gini, kaya raya, bahagia, nikah lagi gitu ya, apalagi sehat selalu gitu. Kayak orang ulang tahun, sehat selalu. Apalagi macam-macam ya. Jadi, tapi gampang gitu. Global. Nah, di dalam komunitas ini kita akan belajar untuk bagaimana cara untuk membuat visi. Jadi bagi Anda yang mau tanya tadi, Pak, terus gimana cara mengakses mesin waktu? Nah, itu kita bahas semuanya ada di sana. Cuman saya yakin Anda pasti dapat maksudnya. Ketika kita bisa, kalau Pak Toto sekarang sudah mengajarkan banyak meditasi ya, ketika kita bisa menurunkan semua ego kita, logika kita dan sebagainya, kita akan bisa mengontrol bagaimana kita bisa melihat masa lalu, masa depan sebagai sebuah buku, sebagai directory gitu ya. Dan itu akan sangat luar biasa sekali. Untuk penutup, udah berapa lama nih ya? 8.25. Tadi mulainya kita jam 7.30, benar? Jam 19.30 tadi. 19.30 ya? Oke, Lebih-lebih dikit boleh lah. lebih banyak dong. Oke, Banyaknya nanti waktu di pertemuan fisik aja ya. oke, siap. Nah, nanti kita ada Q&A juga kan? Ya, Pak Idrus, bisa ada sesi untuk tanya jawab kan nanti ya? Ada Q&A, ada. Oke, boleh nanti tanya. Nah, yang terakhir, saya katakan tadi, waktu juga adalah ilusi. Semuanya sudah seharusnya terjadi karena ada hal yang akan terjadi di masa depan nanti. Jadi apapun tujuan Anda untuk masuk ke dalam grup NLP Esensial ini, atau datang pada malam hari ini, atau menonton video ini, saya yakin Anda pasti memiliki sebuah hal yang akan terjadi di masa depan yang Anda ingini mungkin, atau yang tidak Anda sadari. Dan untuk itu, saya ingin mempraktekkan satu hal. Siapa yang ingin jadi volunteer? Jadi volunteer itu bahasa Jawanya apa ya? Relawan. Relawan maksudnya. Iya, relawan. Siapa yang mau jadi relawan? Yang ini dong, yang baru-baru dong. Siapa nih? Yang biasanya nggak pernah Ada tampil Mas siapa nih? Purwanto. Ada Mas Purwanto. Saya berikan gratis. Ngomong-ngomong, ini kalau saya dulu harganya sempat 460.000 masih diskon, sekarang harganya udah 790.000. Bukan gelangnya tapi pelatihannya. Biasanya pelatihan kan 1,5 juta, 2 juta, 3 juta. Bahkan saya besok nanti ikut pelatihannya dari Santoso dan Pak Hermawan tuh 4 juta VIP-nya dan sebagainya. Ini cuma 790.000. Jadi ini untuk 5 orang, 790.000 kali 5 malam hari ini. Yang ikut, bagi yang ikut, kita bisa bagikan satu. Gitu ya Pak Idrus ya? Ya, boleh. Siap. Oke, tadi udah ada Siapa yang mau Purwanto. ikut? Ada Mas Purwanto, satu. Mas Purwanto. Bos Purwanto dulu deh, Mas Purwanto. Oke, saya Boleh munculkan on cam. ya. Oke. Saya munculkan. Set. Nah, ada muncul. Oh, mantap. Sama-sama berjanggut kita ya. Ada janggutnya ini. Salam kenal Mas Purwanto. Ini dia di Bali nih. Wes, serius di Bali. Orang Bali atau Aslinya orang Jawa. orang Jawa? Podo. Saya juga aslinya orang Malang, cuman dari umur 8 tahun di Bali. Jadi kita sempat makan, minum, menghirup udara Bali yang luar biasa. Healing terus gitu. Healing tiap hari gitu. Ya kan? Ini boleh dikeluarin nggak suaranya Pak Purwanto ya? Bentar, ask to unmute. Silakan dikeluarkan suaranya. Biar lebih romantis gitu.
kita bikin romantis. Asik. Gimana terus? Paling malu saya nyanyi depan penyanyi dia dulu. Mantan. Oke, jadi saya punya Pak Purwanto, ya. Iya, siap. Oke, siap, ada suaranya. Jadi saya punya di sini saya hadirkan ini ya, pocket watch ya. Iya. Tahu fungsinya nggak ini kalau di dunia hipnotis? Untuk mengambil fokus kita, mengarahkan Oke, fokus. wow. Oke. Berarti sesepuh ini, ya sesepuh. Karena kalau orang lain kan ngomongnya nggak mengambil fokus ya, tapi untuk menghipnotis langsung gitu ya. Jadi ada energi-energi yang dikirimkan oleh jam tersebut dan sebagainya gitu ya. Aduh, hancur lah. Oke, dari untung ini kebetulan volunteernya luar biasa. Oke, Mas, kita lihat di sini Mas Purwanto. Ini jam berapa sekarang? Harusnya sama nih. Jam berapa nih? 21.28. Oh, 218. Bentar, ini masih Ini jam. jam Bali 228. Di sini 20.30. Oh ya, berapa sih? 20, 30 ya? 20.30 sekarang. Oh, entar. Nih saya setting dulu, ntar. 20, 30. Wait. Sabar. Ya, siap. Jangan pakai jam Bali dong. Oke, pakai jam jaga. Iya. Nih ya, 20, 30. Udah nih. Oke. Siap. Jam 20, 30. WIB ya, Mas Purwanto. WIB Siap. nih. Siap. Oke. Siap. Nggak apa-apa sih. Kalau Mas Purwanto boleh, ini kan anggapnya ini jam global gitu ya. Nah, sekarang saya tutup. Saya akan terus hadirkan ini di screen supaya tidak ada dusta di antara kita. Nah, sekarang semua bisa ngelihat, Mas Purwanto boleh tutup mata. Semua bisa melihat. Oke. Sekarang Mas Purwanto, oke. Mas Purwanto sekarang bayangkan, oke, bantu saya, bayangkan untuk pergi ke beberapa waktu sebelum ini yang Mas Purwanto ingat, mungkin pada saat tadi pagi, makan pagi, Mas Purwanto bisa bayangkan untuk latihan dulu ya pelan-pelan. Oke. Siap. Kemudian tarik lagi lebih mundur lagi, seminggu mungkin atau sebulan ada satu momen yang luar biasa, momen-momen yang bahagia, momen-momen yang mungkin momen kaget juga ya di jalan mungkin atau apa atau baca berita. Mas Purwanto coba masuk ke momen tersebut. Kita akan coba untuk menyusuri waktu yang seperti saya maksud tadi. Oke. Kalau sudah, kita coba mundur lagi, terserah Mas Purwanto mau ke beberapa tahun sebelumnya, waktu pas Purwanto kecil, atau pas Purwanto masih baru memasuki masa muda gitu ya. Dan ada satu hal yang buat Mas Purwanto sampai sekarang merasakan bangga yang luar biasa. Mas Purwanto merasakan bahwa hidup ini kayak gini ternyata ya. Mas Purwanto masuk ke dalam momen tersebut, bayangkan di sana, Mas ada di sana sekarang dengan luar biasa, duduk atau berdiri terserah, Mas Purwanto lihat posisinya sama seperti sebelumnya di momen tersebut. Oke? Bayangkan dengan jelas, berikan gambaran yang jelas, berikan warna yang jelas, berikan bunyi-bunyian di sekitar yang jelas. Kira-kira di mana posisi pada saat itu, munculkan, bayangkan, imajinasikan dengan luar biasa karena Anda berada di sana sekarang. Saat-saat yang paling luar biasa. Oke, kelihatan ya di mukanya langsung berdiri gitu ya. Wah, keren banget nih Mas Purwanto. Kira-kira kalau Mas Purwanto lihat di situ lagi sore atau malam atau pagi, boleh dijawab? Boleh dijawab Mas Purwanto? Lagi suasananya pagi di dalam ruangan atau Pagi. pagi ya? Wah, cerah atau lagi mendung atau gimana? Cerah sekali. Cerah sekali luar biasa. Kira-kira jam berapa ya di situ ya? Mungkin ada jam di sana? Waktu itu saya Mungkin boleh lihat kira-kira, yakinkan kira-kira boleh bebas lihat, mungkin ada di sana ada jam mungkin, atau Mas Purwanto lihat ke tangan Mas Purwanto atau lihat ke HP, bayangkan Mas Purwanto lihat ke HP atau ke tangan, atau kira-kira jam berapa di sana? saya di sebuah bank. Ini pekerjaan saya waktu itu pertama kali kerja Luar 12 biasa, 12 September 2005. biasa. Saya Sekitar pukul setelah berapa? di bank itu setengah 9 pagi. 8:30 pagi ya? Iya, Setengah karena 9 pagi. ya, setengah 9. Oke. Karena Dan Mas Purwanto luar biasa sekali di sana kerja di bank. Suasananya gimana? Rame Mas di sana mungkin?
Saya tidak bekerja di sana. Oh, tidak bekerja, tapi Setiap hari saya ke bank karena saya Ush, kebetulan di pemasaran kan. berarti pagi ini lagi paling banyak nih ya ngambil narik duitnya ya. Setoran. Itu Setoran, oh nyetor. orang-orang. Saya sebagai store manager waktu itu. Kecil-kecilan Oh, sih. apa yang membahagiakan di momen itu, Mas? Kenapa kok momen itu muncul gitu di pikiran Eh, Mas Purwanto? Waktu itu saya kan baru apa namanya naik di jenjang karir ya. Saya baru Luar naik. biasa, luar biasa. Tepuk tangan dulu semua buat Mas Purwanto. Minta tolong saya. Iya, luar biasa, Mas. Wih, kita ikut merasakan Mas Purwanto sekarang balik pelan-pelan ke masa kini sekarang. Oke, buka mata perlahan-lahan, santai. Dari tadi saya taruh tangan saya di sini dengan jamnya. Dan ketika kita sama-sama menyusuri waktu, harusnya jam ini akan ikut datang ke jam 8.30 pagi. Iya. Di mana Mas Purwanto sedang luar biasa menikmati pagi hari di bank apa Mas? Ini BNI. Luar biasa, tepuk tangan buat Mas Purwanto. Luar biasa. Jadi free ya Mas, kita nggak janjian ya. Ini bukan ya studs loh, kasarannya studs itu orang betul. bayaran gitu. Dan Mas Purwanto berhak untuk mendapatkan satu awesome bracelet dan tergabung bersama komunitas kami. Terima kasih Mas Purwanto Terima atas kasih. kebaikan yang mau bekerja sama dengan saya malam hari ini. Thank you Ya, Mas Purwanto. Wah, luar siap. biasa. Ada orang ini ya, sales kemudian pagi-pagi ke bank ngeliatnya cerah sekali gitu. Padahal dalam ruangan tuh ya. Kan banknya nggak mungkin outdoor kan ya. Enggak. Jadi itu di customer service. Itu waktu itu saya merasakan di hari itu. eh, saya dapat tanggung jawab besar, tapi kayak saya merasa agak senang kayak gitu. Kalau nggak salah asetnya kayak hampir 1 M. Sementara saya nggak punya siapa-siapa. Secara hitungan materi, eh, biasanya di toko apa di perusahaan kompetitor itu kalau pegang aset 1 M itu dapat fee-nya sekian perusahaan, tapi dia harus punya jaminan besar waktu itu ya. Kalau nggak BPKB mobil, rumah gitu lah, minimal gitu. Tanah atau Hmm, rumah, gitu. Surat tanah. Ya, sementara ya, waktu ya, itu ya. saya masuk itu juga seperti karena keawam saya waktu itu. Kalau Hmm. sekarang mungkin saya pikir-pikir. Tapi waktu itu emang betul-betul saya masih 20-an terus mendapatkan posisi seperti itu diberi amanat ya. Amanat nggak semua orang dapat itu. Dan waktu itu ada beberapa seleksi dari teman-teman saya satu profesi dengan saya gitu. Dan termasuk yang terpilih dan itu yang membawa saya ke Bali itu waktu dimulai di 2004 itu. Sampai sampai hari ini masih ada di Bali. Jadi saya mungkin kalau secara ini kebetulan saya sudah resign Om, per Januari kemarin. Makanya kalau Coach Idrus melihat saya yang sekarang mungkin agak beda. Jadi terakhir ketemu waktu itu Asik. kembar itu kembar. Oh, beda warna kulitnya aja. Beda dalam Mungkin saya artian baik atau maksudnya gimana nih? kembar ukuran ya. Mungkin Oh. kisaran 8. Dan terima kasih Mas, cerita luar biasa bagi kita yang melihat ini semua mungkin di YouTube ataupun yang sedang bergabung live sekarang, bahwa percaya bahwa kita sebenarnya pernah sukses. Kita mampu, kita punya kemampuan ternyata untuk sukses. Entah itu sukses yang sekarang kita take it for granted atau kita remehkan, atau sukses yang kira-kira kita sampai sekarang ingin alami kembali, kita ingin ulang kembali. Tapi semua dari kita diberkahi oleh Tuhan, diberkahi oleh semesta, diberkahi oleh kehidupan dan diri kita sendiri sekarang, untuk kita dapat sukses, untuk kita dapat mendapatkan realita yang kita inginkan. So, melalui NLP Esensial dan teman-teman yang mendukung yang ada di komunitas ini, saya rasa kita semua pasti akan dengan satu visi, satu misi untuk menciptakan kehidupan yang luar biasa bagi diri kita, bagi sekitar kita, inner circle, anak, istri, orang tua, dan teman-teman sekitar kita, apalagi seperti kata Idrus tadi, untuk membaikkan Indonesia agar kita menjadi luar biasa. Seperti tagline saya biasanya adalah Keep Awesome. Nah, kira-kira akhir kata saya sampaikan bahwa seperti kata Pak Yan, kita harus memunculkan awareness terhadap diri kita sendiri. Aware itu artinya adalah kita aware, bukan awareness itu aware, atau kita benar-benar bisa take control atau kita bisa lihat dengan baik tanpa kita
Ya hari ini pagi ini bangun terus baca berita aja kira benci, jengkel, baca chatnya bos atau misalkan wah hari ini gagal, lalu kita tidak bisa mengembalikan realita kita kembali. Tapi yang harus kita lakukan adalah kita bisa aware dengan diri sendiri, aware terhadap sekitar kita, aware terhadap waktu yang sedang kita lakukan tadi, bahwa kita pernah mengalami keberhasilan dan sebagainya, dan kita mampu untuk menciptakan visi ke depan, dan untuk itu kita aware akan realita kita. Karena kita adalah tuan atas takdir dan kehidupan kita sendiri. Jangan nyalahin Tuhan, jangan nyalahin setan. Karena kalau kita gagal, kita setannya. Gitu aja. Saya kira. Terima kasih Pak Idrus. Semua itu aja. Kalau ada pertanyaan, boleh silakan. Malam hari ini udah sekitar sejam ya. Mantap sekali. Ini seperti yang saya sampaikan tadi ya, Aduh. teman-teman, bahwa seorang Reza El Fuego itu memang the greatest storyteller yang pernah saya tahu. One of the greatest storyteller. Kamu lagi kelilipan aja waktu itu mungkin. Oke, ini Ah, sambil ngerangkum apa yang udah dibahas sama Reza di kesempatan kali ini ya. Jadi ada eh, empat hal yang bisa kita lakukan, teman-teman. Yang pertama, syukur ya. Jadi memang karena di keyakinan saya pun juga sama, Reza. Ketika kita bersyukur tuh nikmatnya itu akan ditambah gitu ya. Sensasi-sensasi baiknya itu juga Masya akan Allah. ditambah. Itu satu. Terus yang kedua dia apa? Time travel ya. Yang kedua, mengakses mesin waktu, time Oke, traveling. time traveling. Itu Dengan emosi. oke, itu kalau dalam NLP ada banget tuh ya kan, bahwa kita itu sudah punya resource untuk mencapai apapun yang kita inginkan. Keberhasilan di masa lalu itu resource tuh. Entah itu berupa sense-nya, entah itu berupa apa ya, perasaan-perasaan positifnya, entah itu ide-idenya atau mungkin metode-metode yang bisa dipakai ulang, itu NLP banget sih. Termasuk ke depan ya, future pacing tadi. Time travel ke depan, future pacing. Kalau ala NLP kan gitu kan. Ya. Jadi kita membayangkan, kita menggambarkan dengan jelas apa yang kita inginkan terjadi, keadaan ideal apa yang benar-benar kita inginkan, terus dihadirkan perasaannya, emosinya digedein lagi, sehingga itu dikenali sebagai otak, ya kan, di dalam otak kita sebagai sebuah pattern nantinya tuh. Apa ya istilahnya? Eh, ada namanya tuh mental training atau mental rehearsal, apapun istilahnya itu memang ada tuh dalam NLP, ya. Terus ini aku berusaha mengcracking apa yang dilakukan oleh Reza Alfuego ya. Terima kasih loh atas bantuannya. Kamu menyelamatkan saya Terus yang ketiga akan tadi, istilah-istilah itu. oke. Terus yang ketiga tadi ada apa? Blessing ya, apa istilahnya? Reza, Memaafkan diri sendiri dan orang lain. Jadi blessing untuk orang lain dan kita oke. forgiveness untuk diri kita sendiri bahwa sudah selesai semuanya dan kita bisa move on ke depan. Oke, ini ada salah satu buku yang bagus banget teman-teman. Buku ini ditulis oleh seorang yang namanya itu Chet Meng Tan. Ya, buku ini, buku yang dia tulis itu dijadikan referensi oleh karyawannya Google ya untuk mendevelop happiness, kebahagiaan. Judul bukunya itu adalah, ini boleh dicari dan kalau bisa dibaca teman-teman. Ini bagus banget. Judulnya adalah Search Inside Yourself. Yang nulis adalah Chet Meng Tan. Ya, itu bukunya bagus banget. Ada salah satu latihan di sana yang dilakukan itu untuk kita bisa mendapatkan kebahagiaan ya. Jadi resource juga, yaitu blessing others. Jadi salah satu latihan sederhananya adalah saat semisal ya ini kita berangkat kerja gitu kan, dari rumah mau ke tempat kerja kita. Siapapun orang yang kita temui, kenal ataupun enggak gitu kan, kita doakan kebaikan untuknya. Wow, luar biasa ya. Itu keren Susah banget. banget tuh ya. Susah banget itu. Dan ini Saya yakin nggak semua orang tuh bisa tuh. benar. Dan saya udah ngalamin ini, ngelakuin berkali-kali teman. Yang pertama berubah adalah mood kita itu bisa berubah, state kita itu berubah. Itu bener-bener kayak misal kita bangun tidur, state kita nggak enak ya, mood kita itu nggak enak. Lakuin aja hal ini, lakukan ke 3, 5, berapapun sebanyak-banyaknya, dan amati apa yang terjadi sama diri kita. Itu pasti akan berubah. Feel-nya itu pasti akan berubah. Terus yang keempat tadi ada apa, Reza? Visi ya? Membuat visi. Ya, Visi. betul. Nah, tadi sempat di-mention ada WFO, dan itu memang salah satu hal dalam NLP ya. Kalau kita tuh mau mendesain suatu hal, mendesain suatu outcome itu ngebantu banget, dan ini sudah sempat kita bahas di buku Influencing with Integrity-nya Jenny Zilabord gitu. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Reza untuk ceritanya, untuk inspirasinya. Ini insya Oke, Allah tapi ngomong-ngomong masih saya berapa tadi yang udah dapat? 2 ya? dua. 3 mungkin sama 2 ya?
Baru 2, si Baru 2. Fuad Tapi sama Pak, siapa yang tadi paling atas itu? Pak itu juga Pak tadi Hardianto sempat Chandra. main ini juga, Pak karet Hardianto. juga. Oke, kebagian Nah, hadiahnya ya. boleh. Berarti kurang 2 ya? Kurang 2. Oke. Saya ada satu lagi nih. Saya ada satu lagi, mau volunteer nggak? Satu lagi terakhir penutup nih. Oke, Pak, boleh. oke. Oke, Pak Pak siapa nih? Priyatna. Pak Priyatna Ahmad, silakan. Waduh. Jadi auranya nih saya sampai, waduh. Pak, halo, salam kenal Pak. Iya. Saya ingin main satu hal Pak sama Bapak Pak. Ini sebuah. Silakan di-unmute, Pak. Oke, sip, mantap. Nah, kita akan bermain dengan persepsi. Oke Pak, kita main dengan persepsi. Ini kayak kalau orang Oke, mau Mas, siap. beli kacamata, itu biasanya kan kalau ngelihat ke ini kan apa namanya di tes gitu ya, lensanya itu kan pakai ini nih. Oh, ini apa nih P? Ini mulai nggak jelas nih. Apa sih PR? Ini PR rumah tangga gitu ya, enggak ya? Ada ini sepsi ya, masih jelas ya. Oke. Nah, Pak, gini Pak. Jadi saya punya satu kantong nih ya, kantong simple. Kira-kira gini, pikirkan satu minuman bersoda yang Bapak sempat terakhir minum misalkan. 1, 2, 3, sebutkan. Pepsi. Pepsi, luar biasa. Pepsi. Pepsi orange tahu Pak? Ada Pepsi rasa orange terbaru. Oke, Pepsi, oke. Nggak masalah, kita bisa rubah Pak. Oke, 1, 2, 3. Rubah jadi Pepsi. Bentar ya. Rubah Pepsi. Oke. Iya. Pepsi, Pak. Pepsi warnanya merah sekarang, Pak. Iya. Sekarang bukan merah lagi. Apa namanya? Bukan biru lagi. Pepsi warnanya apa, Pak? Warnanya hitam, Pak. Itunya merah ya. Oh, Merah tetapnya putih. merah ya, Pepsi ya. Oke. Oh, Ini sorry, biru ya. berarti bukan Biru. nih. Pepsi biru, Pepsi biru. Pepsi Oh, biru. biru. Ya. Udah kadung, Pak. Udah kadung jadi Coca-Cola. Ya nggak ada. Cuman Fanta sama Pepsi, Bapak mau mana sih? Cuman Fanta sama Pepsi. Pepsi, Fanta Pepsi. apa Coca-Cola ya? Pepsi. Oh, Fanta apa Coca-Cola? Maunya tetap Pepsi. Pepsi. Ya, oke. Berarti tadi Coca-Colanya udah, Fantanya bagi yang lihat mungkin ngerasa kayak, wah itu ditukar tadi itu, kok bisa jadi Coca-Cola? Ternyata cuman ya ntar saya orderin Pak ya di apa di Gojek di Gomart Pepsi-nya nggak ada ternyata, Fantanya pun hilang tadi ya kan. Oke. Oke Pak, terima kasih Pak Priyat. Pak Priyatna Ahmad. Priyatna, Pak. Priyatna Ahmad, Priyatna, terima Pak. kasih. Selamat bergabung bersama Awesome Bracelet sekali lagi. Jadi persepsi kita ternyata berbeda Pak. Bapak Pepsi, saya Coca-Cola. yang keluar Fanta. Oh Oke, iya, terima iya, kasih oke, Pak. oke, Ya, oke. terima kasih. Satu lagi. Oke, thank you Pak Priyatna. Satu lagi langsung diundi apa gimana? Diundi aja boleh lah. Diundi. Tapi untuk supaya lebih seru lagi, yang cewek dong, satu dong sekarang. Cewek ada satu tapi tua sih, mau nggak? Loh, Rese. Loh, rusak. Loh, Jangan gitu loh. kayak ada suara ya tadi ya? Dengar nggak ada Jangan suara gitu ya? dong. Teh Awing ini yang bantu show saya loh di IHS sampai buat kamu nangis loh waktu Oh, itu. oh iya sih. Jahat. Kenapa kok langsung ngerasa gitu loh ya? Padahal kan memang cuma dia aja yang paling tua di sini. Rusak. Ayo, Bangke kamu, bangke. yang bisa on Sip. cam, yang bisa on cam. Teteh bisa on cam teh. Yang bisa on cam, tapi bebas boleh siapa aja. Ada volunteer lagi? Ngapain sih on cam? Oh itu ada Rian. Oke Rian. Oke. Masuk. Bentar. Nah, mantap luar biasa. Halo, salam kenal. Ya,
Nyalain Oke. dong suaranya Rian. Gitu. Mantap. Ya, Oke, jadi saya punya sebuah kartu di sini cuman buat nulis aja. Eh, Kira-kira saya akan coba untuk nulis sesuatu di sini, yaitu adalah angka aja deh, angka umur di mana Rian ya tadi ya? Rian. iya. Rian pertama kali kehilangan keperjakaan, bukan? Maksud saya ciuman pertama lah ya, ciuman pertama aja, ciuman pertama. Saya kan nggak tahu kan, tapi kita coba ya. Kira-kira masih belum pernah ciuman. Pernah kan? Udah, Coach. Oh udah. Udah. Nggak, barusan Udah kok ada kayak hasilnya. nggak ketemu gitu. Pernah kan? Pernah kan? Oke. Udah. Oke. Untuk pertama kalinya di dalam komunitas NLP ini, umur berapa Rian ciuman pertama kali? Berapa ya? Kecil banget berarti. Lama banget, jauh banget berarti. 20-an? 20-an, 20 berapa? 21 kayaknya. Yakin? Yakin. Yakin ya? Bukan 19 ya? Sebentar, Iya. Reza. Sebelum ditunjukin, perlu nggak ditanyain ini yang dicium cowok apa cewek gitu? Nggak usah ya? Oke, untuk pertama kalinya, Mas Rian, Anda luar biasa. Cowok yang di umur 21 tahun baru ciuman itu luar biasa. Iya. Idrus umur berapa, Drus? Ayo, yang lain umur berapa? Berapa ya? Nggak ingat. Thank you, Mas Rian. Luar biasa selamat bergabung bersama Awesome Bracelet juga dan NLP Esensial. Terima Oke. kasih. Terima kasih. Oke. Ya, jadi itu yang bisa kita bahas ya teman-teman di kesempatan kali ini di NLP Essential Talk. Mudah-mudahan ada banyak insight yang kita dapetin ya. Kita bisa mengcracking suatu kehebatan yang sudah dilakukan oleh seorang Reza El Fuego dari keterpurukan sampai bangkit sampai yang saya lihat saat ini masih tetap awesome, masih tetap luar biasa, masih tetap humble gitu. Gak apa-apa kok. Puji Tuhan. Masih tetap humble dan kayaknya kita perlu ketemu lagi Reza ya di bulan Harus. Juni. Iya dong. Gas terus ini. Yoi. Udah, nyemplung sekalian. Yoi, siap. Makasih banget buat waktunya untuk teman-teman Terima semuanya. kasih semua. Nanti yang dapat hadiah bisa kontak langsung di grup WhatsApp aja ya. Boleh. Nah, nanti di grup WhatsApp nanti akan direspon, mungkin teknis pengirimannya dan sebagainya bisa kita obrolin di sana gitu ya. Ya. Esa, makasih banget waktunya, makasih banget sharingnya. Terima ya. kasih semua. Terima Terima kasih kasih buat Bapak-Bapak, teman-teman Ibu, juga. Teh Awing, semua teman-teman. Thank you yang telah bantuin saya juga. Termasuk Oke. Idrus yang nyelamatin saya akan istilah yang susah tadi. Apa namanya tadi? Lupa lagi kan. Macam-macam. WFO, apa lagi tadi? Future passing, lagi apa tadi? Macam-macam lah ya. Oke, insyaallah kita ketemu lagi di NLP Essential Talk yang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.